Oke, selamat pagi, siang, malam, Bapak Ibu guru sekalian. Kali ini ketemu lagi di channel Pura-pura Tahu Fisika. Sebelumnya jangan lupa di like, di subscribe, dan jangan lupa klik tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi dari Pura-pura Tahu Fisika. Baiklah, kali ini admin akan berbagi tentang cara menggunakan Google Classroom. Sekarang kan Bapak Ibu kan bekerja dari rumah dan siswa belajar dari rumah. Ini kita menggunakan bagaimana menggunakan Google Classroom. Jadi mari kita berbagi cara membuatnya. Yang pertama, kita bisa klik di Mozilla atau di Google Chrome. Ini admin pilih yang Google Chrome. Nah, tampilannya seperti ini. Nanti kita klik Google Classroom. Nah, sudah ada, klik tuh, nanti akan muncul seperti ini. Pak Ibu, kita tunggu. Kemudian kita klik lagi Google Classroom. Nanti muncul. Sebelum kita membuka Google Classroom ini, sebaiknya Bapak Ibu jangan lupa nanti siapkan Gmail Bapak Ibu, dan jangan lupa juga passwordnya. Nanti supaya kita bisa login ya di Google Classroom. Nah, muncul seperti ini. Nah, kemudian di sini kita membuka kelas ya. Kita kan biasanya Bapak Ibu mengajarkan banyak kelas-kelas, jadi kita membuat kelas. Ini ada tanda plus, diklik. Nah, ini buat kelas. Di pas setting masuk awal nanti itu jangan lupa kita login menggunakan Gmail ya, yang Bapak Ibu punya. Jangan lupa passwordnya, nanti next muncul seperti ini ya. Baru kita buat kelas. Nah, ini ada pilihan minta diconteng, kita conteng, kemudian lanjutkan. Nah, misalkan mau buat kelas 10 Mia 3. Nah, ini dia. Kemudian kita klik ini, kita samakan aja dengan mata pelajarannya nanti supaya tampil di bawah sini. Langsung terkonek pelajarannya apa. Misalkan di sini kita coba pelajaran ekonomi. Misalkan kita coba ekonomi, kita buat ekonomi. Ini ekonomi. Nah, kalau sudah begini ya, ini ruangannya nggak usah diisi. Kemudian kita klik buat. Kita tunggu beberapa menit dulu, nanti akan muncul. Nah, ini muncul ya Bapak Ibu, sudah jadi ini. Kemudian nah, informasi ini nanti ini tokennya yang ada di sini ya, token. Kalau kurang jelas kita akan tampilkan. Nah, ini dia. Ini yang dikirim sama kelas yang bersangkutan 10 Mia 3. Ini tokennya. Nanti Bapak Ibu boleh nanti mengirimkan ke salah satu siswa yang bersangkutan supaya ikut gabung ke grup ini. Oke, kita lanjut. Setelah siswa join di Google Classroom-nya, kita akan bagaimana sih kita mengirim materi atau memberi tugas nanti ya kepada siswa. Kita klik tombol tugas.
Oke, ini sudah masuk. Lalu kita buat materi dulu. Misalkan klik tanda buat tuh, materi nih, ngirim materi kita buat. Jadi kita klik dan kasih judul itu sesuai dengan tema yang lagi mau dibahas apa. Misalkan dalam hal ini saya lagi mengajar tentang materi kelas 11 tentang efek pemanasan global. Jadi kita memberi tugas karena lagi belajar di rumah yang berhubungan sama COVID-19. Jadi kita bisa, kebetulan materi ini berhubungan, jadi kita biar kekinian kita hubungkan, misalkan hubungan antara belakangan cuaca ekstrim di dalam efek pemanasan global itu ada bahas tentang cuaca ekstrim ya. Jadi cuaca ekstrim dengan COVID-19 misalnya. Tuh judulnya gitu. Kemudian deskripsinya ini kan kita memberi materi, misalkan kita buat bacalah materi pada link yang sudah dilampirkan di bawah ini. Sebelum Anda menjawab soal atau mengerjakan tugas, jangan lupa baca petunjuk mengerjakan tugas terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, ini setelah kita buat deskripsi ya atau opsional dari tentang materi yang apa yang kita perintahkan untuk siswa, kita boleh menambahkan. Misalkan kita sudah punya materinya, kita tinggal tambahkan. Jadi kalau mau buat sendiri nanti tinggal buat. Jadi kalau buat sendiri nih ada komen, bisa nanti bisa berupa gambar dan lain bisa berpikir. Kalau kita sudah menyiapkan materi terlebih dahulu kan, biasanya kita menyiapkan materi terlebih dahulu untuk menghemat data dan lain-lain. Kita bisa klik tambahkan. Atau Bapak Ibu misalkan nanti sudah lihat-lihat dulu di YouTube, misalkan sudah yang berhubungan sama materi nanti, nah kita ambil linknya untuk bisa dihubungkan. Nah, misalnya kita dari YouTube misalkan, nah, sini kita muncul, ini kan minta linknya, jadi kita misalkan kita sudah kirim lewat WA tadi, kita sudah permintaan, kita klik paste, kemudian nanti muncul, nah, kita telusuri, nah muncul, nah tuh, nih
kebetulan pura-pura tahu fisika punya materi sendiri, jadi jangan lupa diklik biar setelah muncul begini tambahkan. Nanti ini udah muncul ya. Kalau Bapak Ibu salah mau ganti jadi nanti bisa klik tanda ini. Misalkan kita punya makalah kita bisa upload file bisa kalau sudah punya Word-nya, atau linknya kita ambil dari ini tempat lain boleh. Misalkan kita punya makalah sendiri tentang pemanasan global, sudah diupload di blog Pura-Pura Tahu Fisika, jadi kita copy linknya tuh, copy link address, dan kita masukkan biar cepat. Kita siapkan dulu seluruh yang kita butuhkan. Pas menghadap layar kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Ini kalau ternyata ada lagi materi lainnya, misalkan kita dari yang lainnya, misalkan PPT pembelajaran, kebetulan Pura Tahu Fisika punya ada karya tulis tentang ini, ada juga ini PPT dalam bentuk PDF bisa kita masuk ke sini. Ini kalau sekiranya sudah cukup, kita atur misalkan topik tadi ini, kalau sudah ada langsung diklik, kalau nggak ada buat topik nanti. Ini kebetulan sudah ada tentang efek pemanasan global, tinggal diklik. Ini nanti ada menu semua siswa Bapak Ibu ya. Kita bisa menentukan pada siapa aja tugas yang kita kirim nanti. Ini kebetulan untuk semuanya, jadi ya udah semuanya. Kalau siswa yang susulan atau apa kita buat tugas baru, kita bisa pilih-pilih siswa yang bisa buka. Kemudian berikutnya kalau ini terjadwal ya. Kalau misalkan mau ngasihnya sekarang, ini bisa diposting di sini. Tapi kalau terjadwal kita harus buat di sebelahnya, tanda panah menuju ke bawah ke sebelahnya. Kita jadwalkan tanggal berapa kita mengajar di kelas ini ya. Misalkan tadi tanggal 1 April kita ini kan, kita klik 1 April. Jam berapa kita ada materi di kelas yang bersangkutan. Misalkan kita mengajar biasanya di kelas yang bersangkutan, admin mengajar jam 7.30. Misalkan kita jadwalkan seperti itu, karena mulai jam seginilah siswa nanti bisa buka. Kita jadwalkan. Sip. Ini sudah muncul ya. Jadi kita tengok yang pada ini dia sudah muncul, ini tanda materi. Ini muncul hubungan antara ini ya, jadwalkan, ini sudah ada muncul. Kemudian ini materi, ini bagi yang melampirkan materi, bagi yang cuman mau ngirim tugas saja, bisa klik tugas tuh muncul. Misalkan tadi masih sama kan, hubungan antara cuaca ekstrim dengan COVID-19. Berikutnya kita lanjut ke petunjuk ya, atau opsional ya. Ini misalkan admin suruh buat karya Anda sendiri, walau sejelek apapun. Di bagian atas kertas buat nama kelas, mapel, materi apa, dan tema makna gambar. Ini seperti ini dan bla 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 bla.
ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi admin lampirkan sudah menyiapkan file tadi. Nah, klik file. Nanti ini ada pilih file dari perangkat Anda, kita klik. Nah, kita akan buka di mana file yang kita simpan untuk mengupload di tugas. Nah, tuh ya, misalkan kalau Bapak Ibu sudah menyiapkan format untuk lembar jawaban yang nanti siswa pakai, boleh ditambahkan di sini. Misalkan mau masukkan file, misalkan sudah buat sendiri formatnya, misalkan nanti jawab pada format yang sudah kita siapkan, boleh. Nah, ini misalkan kita buka ya, ada format lembar jawaban siswa. Nanti apa yang mau Bapak Ibu boleh nanti dipasang biar siswa jawab di tempat yang sudah kita siapkan terformat. Bisa. Nah, ini kan kita masuk untuk lembar jawaban. Nah, yang kali ini kan siswa cuma dapat melihat file lembar jawaban. Nanti mahasiswa mau menjawab di situ, boleh kita klik siswa dapat mengedit file. Nah, itu. Kalau sudah, kita kasih topik lagi ya, efek pemanasan global. Kemudian ada waktu tenggat terakhir ngumpul tugas, misalkan ini tadi 1 April ya. Misalkan karena mengajar di kelas yang bersangkutan dari jam 7.30 sampai jam 9.00, jadi tenggat waktu ya, batas waktu terakhir mengumpulkan tugas berarti tanggal 1 pukul 09.00. Seperti itu. Lalu kita klik jadwal. Ini jadwalkan. Ini jadwal ini kapan kita mulai kasih. Nah, ini kita mulai ininya tadi tanggal 1 ya. Ini jam 7.30 terjadwal. Jadi maknanya jadwalkan tugas ini pada tanggal ini jam segini, nanti tugas otomatis akan terkirim lewat Gmail masing-masing sesuai yang bersangkutan di Google Classroom. Kita klik jawab. Nah, jadi muncul nah ini dia Bapak Ibu ya, ini tanggal 1 terjadwal tugasnya tuh muncul seperti itu. Kalau sudah muncul seperti ini, berarti Bapak Ibu sudah berhasil mengirimkan materi untuk dipelajari di rumah dan juga mengirimkan tugas nanti yang harus dikerjakan oleh siswa. Oke, baiklah kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa di like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya supaya Bapak Ibu nanti nggak telat kalau dapat video baru atau informasi di Pura-Pura Tahu Fisika. Baiklah, ini tadi kan kalau ini yang biasa ya, materi yang biasa. Bagaimana sekarang kalau misalkan mengasih tugas yang ada simbol matematikanya, nanti siswa juga mengumpulkannya jawabannya yang juga ada simbol matematika atau fungsi matematika. Baiklah, begini admin kasih tahu caranya. Yang pertama, klik dulu tugas kelas, kemudian
Misalkan di sini kita klik buat tugas. Kalau materi kemarin sama saja dengan yang kemarin. Sekarang kita buat tugas. Kita klik tugas. Misalkan judulnya admin sekarang lagi mengajar gerak harmonik sederhana pada bandul sederhana. Jadi tunjuk tugasnya nanti agak khusus ya. Jadi kita di sini sudah disiapkan tuh. Jadi jawablah pertanyaan di bawah ini. Jadi kalau Bapak Ibu mau berurutan ya disuruh jawab secara berurutan ya. Ini format lembar jawaban sudah kita siapkan. Kalau sudah siapkan, kalau kita membebaskan ya boleh-boleh saja. Kemudian ini sebelum siswa mengirim jawabannya ya. Jadi nanti mereka bisa menggunakan bisa digunakan di laptop, ketik begitu, dan bisa juga menggunakan HP. Ini nanti kalau HP nanti mereka bisa download dulu aplikasi Microsoft Word, Pad atau WPS Office. Jadi begitu. Jadi bisa lewat HP, bisa juga nanti kalau lewat laptop lebih bagus karena banyak menggunakan fungsi dan simbol MTK. Jadi ini jelas tertera setelah jawaban selesai diketik, file tersebut diubah terlebih dahulu ke PDF sebelum dikirim. Nah, begitu. Jadi enaknya memang jawaban dikirim di sini langsung, jadi biar terkumpul sini nanti. Dan Bapak Ibu boleh kirim NB ya. Catatannya bagaimana? Misalkan siswa tidak boleh mengcopy jawaban yang lain, nanti bisa dikembalikan, nanti di sini bisa dikembalikan, nanti kita ngecek tugas siswa. Misalkan ini kalau seandainya ada kita minta digambarkan, siswa boleh gambarkan di kertas, baru nanti difoto, kemudian hasil foto tersebut dimasukkan pada format lembar jawaban yang sudah kita siapkan. Oke, baiklah, kita akan lanjut. Nah, karena kita juga memberi tugasnya menggunakan simbol matematika, maka kita juga nanti merubah dulu ke dalam PDF juga nanti soal yang kita inikan. Misalkan kita cari ini kan sebelum kita pilih kita lihat dulu. Nah, kan kita mau memberi tugas, ini formatnya misalkan. Nah, ini kan ini kan ada simbol matematika, ada derajat kan. Kita takutnya nggak kebaca, ada satuan juga, meter per sekon kuadrat, nanti nggak terbaca. Jadi sebelum kita mengirim tugasnya, kita rubah dulu ke dalam PDF. Kita pilih yang minimum size. Oke, jadi bentuk file PDF kita dari tugas sudah jadi seperti ini kira Bapak Ibu. Jadi kita kembali ke menu yang tadi, kita
pilih file. Sekarang kita pilih file PDF yang sudah kita buat tadi ini, misalkan dapat, dan kita upload. Nah, seperti ini ya muncul ya, seperti itu. Jadi kalau kita mau menambahkan format soal, boleh kan, kalau kita sudah ada linknya atau filenya langsung, boleh format yang untuk siswa kerjakan. Di sini admin punya linknya karena punya akun blog tersendiri. Ini sudah diupload di blog, jadi kirim link address sini. Kalau mau dikirim langsung filenya juga boleh. Nah, ini sudah selesai. Untuk yang format ini ya, untuk siswa kerjakan ini kita jangan lupa kita rubah. Siswa dapat mengedit. Nah, mengedit file tadi. Nah, sekarang kita kapan mau di tenggat waktu ya. Tenggat waktu batas hari ini, misalkan tanggal 31. Misalkan nanti jam 12:15. Nah, kita jadwalkan jam 10. Kita rubah tanggal 31. Nah, ya, jadwalkan. Nah, itulah Bapak Ibu, kalau tugasnya dalam bentuk ada fungsi matematika seperti itu kira-kira. Oke, baiklah. Sekarang bagaimana kalau siswa sudah mengirim tugas ya? Kita mengecek tugas yang sudah siswa serahkan. Kita akan cek, klik tugas siswa, kemudian kita cek, misalkan di kelas ini kemarin kita sudah memberi tugas ya. Sekarang hari ini kita mau menilai, mau cek yang telah kita berikan. Nah, kemarin ya tanggal 30, hari ini tanggal 31, misalkan kemarin tanggal 30. Kita cek, kita klik aja. Nah, kita kan ini yang kita berikan kemarin. Nah, ini sini tertera siswa yang menyerahkan tugas ya, kembali ke kita ada 26. Kemudian yang tidak mengembalikan ada 5. Ini kalau terhitung yang join 31 siswa. Dan kita lihat tugas. Ini tertera ya Bapak Ibu ya. Tuh, kita bisa urutkan berdasarkan status, misalkan kalau berdasarkan absen itu urutan berdasarkan nama depan. Nah, kita dikelaskan berdasarkan nama depan absennya. Ini dia. Jadi di sini kita bisa cek ya, siswa yang selesai mengerjakan, yang selesai tapi terlambat ya. Nah, ini selesai tapi terlambat. Termasuk siswa yang tidak mengumpulkan juga ada. Kemudian yang begini biasanya tepat waktu. Tepat waktu ini tepat waktu. Nah, seperti itu. Yang ini juga terlambat. Jadi kita bisa mengecek misalkan kalau tepat waktunya juga dinilai. Nah, kita di sini juga kelihatan nih, misalkan yang menyerahkan 26 orang siapa saja. Nah, bisa kelihatan siapa saja tugasnya. Kemudian yang
tidak menyerahkan juga kita sudah bisa kita lihat siapa saja ini dia. Kemudian misalkan kita mau mengoreksi dari yang sudah menyerahkan tugas, jadi kita akan misalkan kita cek dari, kita bisa pilih misalkan dari satu persatu boleh, kemudian dari pokoknya mana yang kita mau periksa duluan boleh. Misalkan ini nih, kita mau periksa yang ini. Tuh, nah kita mau periksa, berarti memeriksa itu kan proses memberikan nilai. Ini sudah tertera Bapak Ibu ya. Jadi nah, kita mau setelah kita baca dan lain-lain berdasarkan kriteria penilaian ya. Ini tertera nih di sini, diserahkan siswa itu menyerahkan tugas pada hari apa, jam berapa, nih tertera. Jadi kita tahu nih siswa ini on time atau tidak, ini kelihatan ya. Dan di sini kita bisa kasih nilai berapa, misalkan kalau kasih nilai, kalau dia bagus, ini on time segala macam, bisa kasih 100. Dan di sini bisa komentar pribadi, nanti bisa berupa kalimatnya apa, bagus atau gimana nanti gitu. Nah kemudian bisa diposting. Ini mari kita coba ya Bapak Ibu ya, dari tugas yang kita berikan. Di sini ada mahasiswa, ini dari gambar ya. Ini kemarin kan disuruh misalkan keterkaitan cuaca ekstrim dengan COVID-19 yang lagi mendunia, wabahnya, virusnya sekarang ini penilaian kita nih, bagaimana cuaca ekstrim, menggambarkannya. Ini kita kasih, ini kebetulan yang simple saja tugasnya, yang sesuai ini yang mereka bisa kerjakan selama belajar di rumah. Ini ada mewakili bumi, ada CFC, ada CO2 ya, ada CO. Kemudian yang murid ini sudah berani menggunakan bahasa Inggris, jadi bisa penilaian poin tertentu kan stop seperti itu. Kemudian ini menurut Bapak Ibu berapa? Kan ini itu kemarin kan disuruh buat judul dan makna di balik gambar. Mungkin ini makna ini di balik gambar atau judul kan, misalkan kita kasih nilai 95 misalkan. Nah ini bisa kita kasih komentar pribadi. Nah misalkan bagus atau good job dan lain-lain, nanti bisa kita itu. Kemudian kita bisa posting ke anak, misalkan kita kasih biar anak tahu bahwa kita sudah lakukan proses penilaian Bapak Ibu selama belajar di rumah. Nah, misalkan kita posting, ini langsung masuk ke siswa ini nanti nilainya. Jadi kalau seandainya ini dia bukan karya dia sendiri atau apa ya, kita bisa kembalikan tugasnya, kita bisa klik ini, kita bisa klik misalkan, nah, kita kembalikan, bisa di sini nih, kita kembalikan tugas anak itu, kembalikan kalau tidak sesuai dengan kriteria yang kita suruh, jadi nanti bisa diperbaiki dan lain-lain seperti itu. Ini contohnya.